Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Putra Pramita dengan NIM 21130810056 dengan nomor absen 19 dari jurusan Pariwisata Budaya kelas pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Potensi Tradisi Mekote sebagai Atraksi Budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata ini merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, oleh pengusaha, oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang besar yang dimana mampu meningkatkan perekonomian negara dan sebagai penyumbang devisa negara terbesar setelah migas dan pertanian. Nah, pariwisata ini merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Nah, Bali yang dimana merupakan sebagai suatu provinsi yang menjadi sektor pariwisata sebagai mata pencarian utama penduduknya, yang tentu juga turut serta sebagai salah satu provinsi penyumbang devisa terbanyak di Indonesia. Nah, Bali ini merupakan suatu pulau yang ada di Indonesia yang terkenal akan tradisi, budaya, dan juga alamnya yang indah, yang dimana mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Pulau Bali. Nah, salah satu tradisi atau keunikan atau salah satu tradisi yang menarik yang ada di Bali yang menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan yaitu tradisi Mokotek, yang dimana tradisi ini terletak atau berada di Desa Munggu, Kabupaten Badung, yang dimana biasanya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Hari Raya Kuningan. Nah, tradisi Mekotek ini merupakan salah satu warisan budaya yang masih tetap dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Dan tradisi ini dipercayai dapat menolak bala dan bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Nah, pada pelaksanaan tradisi Mekotek ini, biasanya akan disaksikan oleh warga lokal dari masyarakat dari Desa Munggu dan juga disaksikan oleh wisatawan lokal di mana tradisi Mokotek ini juga terdapat dua aspek, yang dimana aspek seni dan juga kebudayaan. Nah, tentu dengan hal ini tradisi Mokotek dapat memiliki potensi yang besar untuk menjadi suatu atraksi wisata budaya di Desa Munggu, sehingga tentunya terdapat potensi yang baik agar tradisi Mekotek ini dapat dipandang oleh wisatawan mancanegara juga. Nah, sesuai dengan pembahasan di atas atau sesuai dengan pembahasan latar belakang yang telah saya uraikan, tentunya dengan hal ini dapat diartikan bahwa potensi wisata yang bersifat kebudayaan tentunya harus dikembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin, yang nantinya tentu akan menjadi dampak kepada industri pariwisata berbasis budaya, khususnya yang ada pada Desa Munggu, Kabupaten Badung. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, di sini saya mengambil judul penelitian yaitu Analisis Potensi Tradisi Mokotek sebagai Atraksi Wisata Budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana potensi tradisi Mokotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Yang kedua yaitu ada bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan tradisi Mokotek di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai potensi tradisi Mokotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Lalu tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui potensi tradisi Mokotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan tradisi Mokotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung.
Nah, selanjutnya terdapat manfaat. Yang pertama, manfaat teoritisnya, yaitu pertama menambah wawasan dalam bidang keilmuan mengenai potensi tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Yang kedua, yaitu dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai data pelengkap informasi sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui permasalahan mengenai potensi tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi kampus dan lembaga pendidikan. Tentu ini menjadi hal yang baik untuk menambah wawasan mengenai tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, tentunya mampu menjadi pedoman bagi pelaku pariwisata untuk dapat mengembangkan pariwisata budaya dan mampu mengembangkan potensi tradisi sebagai atraksi wisata budaya. Lalu yang ketiga yaitu bagi mahasiswa dan peneliti berikutnya, tentunya melalui penelitian ini mampu menerapkan teori pembelajaran di kampus di mana bisa mengetahui potensi tradisi sebagai atraksi wisata budaya. Selanjutnya, beralih ke bab 2, di mana dalam bab 2 terdapat yang pertama yaitu kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka ini saya menggunakan 3 acuan, yang dimana saya mengambil 3 penelitian dari penelitian sebelumnya, yang dimana pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Bagus, yang dimana dalam artikel ini penelitiannya berjudul Eksistensi Tradisi Megoak-goakan sebagai Media Pendidikan dan Pengembangan Pariwisata Budaya. Nah, dalam penelitian ini membahas mengenai sejarah, proses, dan pelestarian tradisi atau permainan tradisional Megoak-goakan sebagai media pendidikan dan pengembangan pariwisata budaya. Nah, perbedaan penelitian Bagus dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Tradisi Megoak-goakan ini dijelaskan sebagai media pendidikan dan pengembangan pariwisata budaya. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu. Nah, yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Astike. Nah, dalam penelitian yang berjudul Potensi Wisata Budaya dalam Tradisi Menggawe Mengkawinang di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Nah, penelitian ini itu mendeskripsikan mengenai bagaimana saja prosesi dari tradisi Menggawe Mengkawinang untuk mengetahui apa saja potensi wisata dalam tradisi Menggawe Mengkawinang ini. Nah, perbedaan penelitian Astike dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian dari Astike ini dilaksanakan di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dan fokus pembahasannya itu mengenai prosesi dari tradisi tersebut berlangsung. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis potensi atraksi wisata budaya pada tradisi Mekotek Desa Munggu, dan lokasi penelitian ini terletak di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Rahmatin, yang dimana berjudul Potensi Budaya Lokal sebagai Atraksi Wisata Dusun Segunung Desa Carung Ngulun. Nah, penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap potensi wisata berbasis budaya lokal yang dapat menjadi atraksi wisata di kampung adat Segunung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahmatin yaitu terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian dari Rahmatin mengenai potensi wisata budaya lokal yang dapat memberikan nilai daya saing pariwisata, namun juga tentu memperhatikan nilai keasliannya. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai potensi dari tradisi Mekotek sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Nah, selanjutnya terdapat konsep, di mana dalam penelitian ini terdapat 2 konsep. Yang pertama yaitu konsep potensi tradisi. Nah, tradisi ini merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Nah, dalam penelitian ini menggunakan konsep tradisi karena dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan potensi apa yang terdapat dalam tradisi Mekotek, sehingga tentunya akan membahas secara umum mengenai tradisi Mekotek yang terdapat di Desa Munggu. Nah,
Untuk konsep yang kedua yaitu daya tarik wisata, yang dimana daya tarik wisata ini merupakan sesuatu yang menjadi tujuan kunjungan wisata. Nah, daya tarik wisata ini dapat bersifat beberapa hal yang dimiliki oleh suatu objek yang berupa keunikan, keaslian, dan kelangkaan, yang dimana hal tersebut tidak terdapat di hal yang lainnya, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan. Nah, daya tarik wisata ini adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang tentunya dapat menarik minat wisatawan. Nah, dalam penelitian ini, tentunya dalam tradisi Mekotek ini sudah sangat jelas menjadi salah satu daya tarik wisata yang kuat. Karena dalam tradisi Mekotek ini tentunya memiliki sebuah keunikan, tentunya adanya keaslian, dan tentunya adanya kelangkaan. Karena tradisi Mekotek ini hanya dilaksanakan di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung. Sehingga konsep ini digunakan untuk mengetahui apa sih daya tarik wisata yang ada di Desa Munggu tersebut. Lalu selanjutnya ada landasan teori, di mana yang pertama ada teori religi. Teori religi ini adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati yang dimana merupakan di atas manusia, atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, teori religi ini digunakan untuk mengkaji dan membedah rumusan masalah mengenai bagaimana prosesi tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung, dan digunakan untuk mengkaji prosesi dari tradisi Mekotek ini merupakan relevan dengan religi. Lalu yang kedua yaitu ada teori kebudayaan, yang dimana merupakan usaha konseptual untuk memahami bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk melangsungkan kehidupan dalam kelompok. Nah, teori kebudayaan ini digunakan untuk mengkaji dan membedah rumusan masalah kedua, yaitu mengenai potensi tradisi Mekotek sebagai daya tarik wisata berbasis budaya di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung, dan juga digunakan untuk mengkaji potensi dari tradisi Mekotek yang relevan dengan kebudayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model penelitian, di mana dalam model penelitian ini dijelaskan dalam bagan, di mana dalam bagan terdapat pariwisata budaya dan budaya Bali, analisis potensi tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya Bali. Lalu selanjutnya yang dibagi menjadi teori, yaitu teori religi, teori kebudayaan, dan juga hasilnya itu agar dapat menghasilkan harmonisasi kebudayaan dengan pariwisata dan menguatnya tradisi sebagai atraksi wisata budaya di tengah globalisasi. Nah, untuk penjelasan mengenai bagan model penelitian, yaitu pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya yang bernafaskan agama Hindu. Nah, untuk meminimalisir kepunahan dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, maka dari itu pariwisata membantu mempertahankan kebudayaan atau tradisi yang ada di Bali agar tidak punah. Nah, salah satu tradisi yang ada di Bali yaitu tradisi Mekotek yang terletak di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung, yang dimana dalam hal ini masyarakat Bali tentunya akan terus mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya, tentunya untuk mengembangkan pariwisata budaya, kebudayaan seperti tradisi agama Hindu di Bali, yang dimana tentunya sangat beragam. Nah, untuk mempertahankan tradisi tersebut, maka muncullah pariwisata budaya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dilakukannya penelitian mengenai potensi tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung, yang dimana tujuan akhir dari penelitian ini yaitu agar dapat dicapainya harmonisasi kebudayaan dengan pariwisata dan menguatnya eksistensi tradisi sebagai daya tarik wisata budaya di tengah globalisasi. Nah, untuk selanjutnya beralih ke bab 3, di mana dalam bab 3 ini yang pertama terdapat jenis dan pendekatan penelitian. Nah, jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana dengan pendekatan kualitatif tentunya akan mampu menghasilkan penelitian yang diharapkan dan memaparkan secara sistematis dan akurat pada fakta-fakta yang berkaitan dengan tradisi Mekotek sebagai atraksi wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung.
Nah, yang lalu selanjutnya itu terdapat lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian yang itu lokasinya berlangsung di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung, yang dimana pelaku dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal, termasuk di dalamnya, dan terdapat juga para pelaku pariwisata, budayawan, pemangku, bendesa, dan pemerintah dalam mengekspor tradisi Mekote ini. Nah, yang dimana tradisi ini merupakan suatu tradisi budaya yang asli dan sakral, serta warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Munggu yang menjadikannya sebagai daya tarik wisata berbasis budaya. Sedangkan selanjutnya yaitu adanya jenis dan sumber data. Nah, jenis data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang dimana di sini data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara, observasi, analisis, dan analisis dokumen yang dilakukan di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung. Nah, lalu selanjutnya ada sumber data, di mana sumber data itu terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer yaitu merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, data dikumpulkan sendiri, dan mana dalam data primer ini, data itu dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan. Nah, dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu dari hasil observasi dan wawancara, yang dimana observasi ini dilihat dengan mengamati secara langsung bagaimana prosesi tradisi Mekote tersebut dilaksanakan. Dan tentunya wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan. Nah, lalu yang kedua yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh yaitu dari literatur tertulis seperti buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian serta tradisi, terkhususnya dalam kegiatan daya tarik wisata yang berbasis budaya yang tentunya dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Lalu selanjutnya terdapat penentuan informan. Nah, dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana penelitian terlebih dahulu menentukan orang yang tepat untuk menjadi informan berdasarkan suatu pertimbangan. Nah, dalam penelitian ini informan yang telah dipilih berdasarkan dengan pengetahuan dan pemahaman para informan tradisi Mekote Desa Munggu, Kabupaten Badung, yang dimana informan yang dipilih adalah pemangku, masyarakat, dan juga beberapa pemerintah yang ada di Desa Munggu. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Nah, setelah fokus penelitian jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana. Nah, tentunya dalam instrumen penelitian dari penelitian ini yaitu berupa pertama, pedoman wawancara yang digunakan tentunya agar memudahkan peneliti dan informan atau pewawancara dan informan dalam memberikan pertanyaan. Nah, di sini juga menggunakan handphone yang digunakan untuk merekam jawaban dari informan dan untuk mendokumentasikan objek dan aktivitas yang terkait dengan tradisi Mekotek yang tak ada di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang dimana yang pertama ada dilakukan dengan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, yang dimana karena di sini peneliti hanya mengamati objek yang diteliti dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan dalam objek penelitian. Nah, dalam hal ini, teknik observasi yang dilakukan juga terstruktur, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu
kerangka penelitian, kemudian mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai Teresium mokote. Nah, dalam sebuah observasi penelitian ini yang telah saya lakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian dan di mana peneliti mengunjungi lokasi pada saat prosesi tradisi Mokotek berlangsung, yang dimana tentunya dalam hal ini dapat dilihat secara langsung apakah terdapat potensi dari tradisi Mokotek ini sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Lalu selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang dimana pada penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara yang semi struktur, yang dimana dalam hal ini wawancara saya mengajukan beberapa pertanyaan yang telah sesuai dengan pedoman atau pertanyaan yang sudah tertulis. Nah, tetapi di sini saya juga bisa dapat meminta beberapa ide-ide dan responden mengenai tradisi Mokotek di Desa Adat Munggu. Lalu selanjutnya terdapat studi kepustakaan, yang dimana dalam penelitian ini data kepustakaan tersebut diperoleh dari membaca buku-buku, membaca jurnal yang tentunya ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini. Nah, serta dari penelitian-penelitian yang relevan sesuai dengan judul penelitian, yaitu di mana judulnya adalah Analisis Potensi Tradisi Mokotek sebagai Atraksi Wisata Budaya di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung. Nah, lalu selanjutnya terdapat teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini merupakan suatu proses yang dimana mencari dan menyusun secara sistematis beberapa data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dari dokumentasi, catatan lapangan, yang dimana dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, dan melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Nah, teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dilakukan secara terstruktur yang dimana dilakukan melalui menganalisis, menggambarkan, meringkas, mengamati, dan menyimpulkan data-data yang dilakukan dari awal hingga akhir sampai penelitian ini selesai. Lalu selanjutnya terdapat teknik penyajian analisis data. Nah, teknik yang digunakan dalam menyajikan analisis data dalam penelitian adalah teknik deskriptif. Nah, penyajian dari hasil penelitian ini diperoleh dari sumber data yang ada dan kemudian akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditetapkan. Nah, penyajian data secara informal dalam bentuk kualitatif dan deskriptif, yaitu melalui pemaparan atau penggambaran ulang pemahaman yang didapatkan. Nah, yang dimana memaparkan mengenai apa saja sih yang peneliti temui di lapangan dengan apa adanya secara langsung. Nah, termasuk fenomena apa saja yang terjadi mengenai tradisi Mokotek. Nah, penyajian data secara formal yaitu dengan berupa tabel dan matriks. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Nah, yakni berupa skripsi yang dituangkan menjadi 5 bab sesuai dengan pengembangan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga permasalahan yang dibedah dapat menjawab sesuai dengan harapan serta tentunya berguna bagi masyarakat dan juga orang-orang sekitar. Nah, baik, itulah tadi presentasi mengenai usulan penelitian saya yang dimana dilalui dari bab 1, bab 2, hingga bab 3. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk itu, apabila terdapat beberapa ucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.